Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana kita akan melakukan studi kasus saham Amazon. Seperti yang kita tahu, saham Amazon naik keras, ya kan? Bagaimana saham Amazon bisa naik keras dan bagaimana kita bisa memprediksi itu dengan menggunakan cycle yang ada di timing solution. Jadi buat informasi aja bahwa software timing solution yang kita punya ini tidak cuma bisa digunakan untuk memprediksi forex atau komoditi atau pasar future, tapi juga bisa digunakan untuk berbagai macam instrumen financial. Salah satunya adalah saham. Oke, nah di sini kita akan belajar atau studi kasus ya, bukan untuk pamer-pamer, enggak, tapi ini adalah untuk studi kasus. Kita akan belajar bagaimana menggunakan software timing solution ini untuk memprediksi ya. Jadi bukan berarti pasti benar. Sekali lagi forecasting tentang pergerakan Amazon sebelum dia bergerak. Oke. Nah, ini yang merahnya adalah zona forecast. Jadi saya sudah kunci ini di harga di tanggal berapa nih? 31 Maret. Ya, jadi saya sudah kunci nih tanggal 31 Maret. Artinya software tidak bisa melihat data yang ini. Ya, data yang ini sudah nggak bisa dilihat lagi. Jadi sudah saya kunci. Jadi tujuannya supaya kita bisa belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah software timing solution ini bisa memprediksi kenaikan dari saham Amazon ini? Oke. Nah, anggaplah ini belum terjadi. Jadi anggaplah ini belum naik. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ada beberapa cycle. Jadi hebatnya main timing solution ini karena dia bisa mencari satu cycle yang sangat dominan. Oke, di dalam pergerakan saham ini. Ya, jadi kalau kita lihat cycle di sini yang dominan adalah cycle untuk 23 hari. Mari kita lihat cycle 23 hari ini. Ya, saya kecilin dulu. Ya, seperti ini, cycle 23 hari. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya, di sini cycle ini lebih panjang ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini bullish, kemudian bullish ya, dan kemudian kalau kita geser ke sini, ya, geser ke sini lagi nih, misalkan di sini ya Anda beli di sini, jual di sini, ya nggak bisa untung tapi lumayan, nggak sampai rugi-rugi amat. Anda beli di sini, jual di sini, ya balik-balik modal. Artinya cukup kuat cycle ini karena dia terdeteksi dari semua data yang segini banyak nih. Ini cycle ini begitu dominan. Ya, jadi cycle ini begitu dominan, terjadi pengulangan berkali-kali terhadap saham Amazon ini. Nah, seperti kita lihat terakhir ini di sini nih. Ya, ini sudah kejadian kan? Kalau misalnya kita beli di sini, ya beli di sini, ini kita beli di sini. Nah, kemudian kita jualnya di puncak pertama, ada dua puncak. Dan puncak kedua di sini, ya. Dan persis setelah puncak kedua turun, dia langsung turun. Ya, seperti yang terakhir kali terjadi. Nah, sekarang kalau Anda percaya dengan cycle ini, maka kita melihat di sini, ini sudah ada kejadian. Jadi ketika bulan Maret ini masuk zona bottom lagi. Dan harus ditahan sampai kira-kira tanggal 30 Maret. Jadi benar kan periodnya dari sini sampai ke sini, ini sudah ada period dari bottom ke top. Betul, dari bottom ke top. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat, kalau Anda perhatikan di sini, nah sekarang ini kelihatannya di sini sudah masuk zona bottom lagi. Di sini tanggal 23 ini kenapa kenapa cycle 23 hari? Karena cycle ini sangat-sangat berpengaruh ke di dalam saham ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tanggal 4 Maret ya, tanggal 3 April, cycle ini masuk zona bottom. Ya, kembali jadi sama seperti yang di sini, ini sama yang seperti di sini nih, 11 Maret sampai tanggal puncak tanggal berapa nih? Tanggal 31 Maret. Oke, nah sekarang ini sudah masuk zona bottom lagi, yaitu tanggal 3 April. Di saat ini dibuat, ini masih belum, yaitu tanggal 31 Maret. Berarti tinggal beberapa hari lagi, tanggal 3 April, ini akan segera naik sampai period top pertama, yaitu tanggal 16 April. Ya, ini top yang pertama diprediksi. Dan kemudian top yang kedua adalah tanggal 23 April. Jadi ada dua, satu tanggal 16 April atau tanggal 23 April. Oke? Nah, tentu saja kita tidak menggunakan satu cycle. Memang 23 ada cycle yang dominan, artinya kita harus melibatkan cycle ini karena cukup bagus.
Ada juga cycle yang agak short term, yaitu 11. Ini 11 harian. Ya, sedikit kacau balau, tapi kalau Anda lihat ini cycle yang termasuk agak dihormati juga. Kemudian cycle 54 hari, ya kita simpel-simpelan aja. Ini 54 hari. Ya, ini adalah cycle yang cukup dihormati. Kalau Anda lihat di sini, cycle-nya di sini, kemudian sampai top ini diprediksi dia masih akan naik. Ya, sampai tanggal 15 April, ya. Jadi prediksinya dia dari tanggal 5 Maret ini meskipun sempat turun, ya. Ini adalah period bullish-nya dia. Ya. Ini cukup dihormati juga. 100 hari juga sama, perhatikan di sini bottom-nya. Ya, jadi dia memprediksi ini turun dan ternyata dia naik, dan dia prediksi dia akan naik sampai tanggal 20 April. Ada kemiripan. Oke, dan sama juga dengan cycle yang 963 ini super long term, ya. Kalau ini super long term, kalau Anda melihat di sini, ini waduh, ini long term banget ini, ya kan? Nih. Kalau kita masukkan di chart ini zona bullish, kemudian di sini agak bearish, ternyata dia agak naik, dan kemudian di sini dia berpikir bahwa ini akan bullish. Tentu saja kalau Anda main long term, ini nggak bisa sesmooth kalau Anda main short term, tapi long term ini bisa kita jadikan arah. Oke? Nah, idenya adalah bagaimana kita menggabungkan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memainkan 23 ini, dan kemudian kita gabungkan dengan 54, ya perhatikan di sini 54 juga bullish, ya di sini kan 23 di sini, setelah itu bullish, dan kemudian kita gabungkan dengan 100, ini juga sama. Ya, zona hijau ini ada ketika sama-sama mereka naik, dan kita gabungkan dengan 963 tadi yang sama-sama bullish. Jadi periodnya kalau kita lihat di sini mungkin sekitar tanggal 6 April, ya kurang lebih lah ya, sekitar tanggal 6 April, atau kalau kita ikut bottomnya ini aja. Jadi bottom ini sampai tanggal 17 April ini ya, dari bottom yang sini sampai tanggal 17 April ini di backup sama 4 cycle utama yang berlaku di zona Amazon. Jadi kita tidak menggunakan satu cycle, tapi kita menggunakan banyak cycle. Ya, cycle-cycle yang dominan. Dan ketika satu cycle itu sama-sama berada di dalam satu arah yang sama, satu tujuan yang sama, maka kita bisa memastikan bahwa mulai tanggal sekian ini, tanggal 3 April sampai tanggal 16 April itu Amazon akan naik. Ya, mudah kan? Nah, sekarang ini saya buka, ya. Inilah yang terjadi sebenarnya. Ini yang terjadi, marketnya persis banget ketika itu tanggal 3 April ya menjadi bottom, ya perhatikan yang merah ini masih belum kejadian pada saat software menganalisa. Ya, jadi persis banget tanggal 3 April kalau kita lihat di sini 3 April menjadi bottomnya dari Amazon, dan persis banget juga tanggal 16. Ya, prediksinya dia sekitar tanggal 16 kan. 16 menjadi top. Ya, 16 jadi top, persis banget. Apakah ini kebetulan atau enggak, kita nggak tahu. Ya, inilah yang terjadi seperti ini. Dan kalau ini kita mengikuti polanya, sebentar lagi mungkin akan masuk pola turun lagi Amazon ini. Dan nanti kita akan beli lagi tanggal 27 April, teorinya ya. Di tanggal dekat-dekat 27, 28 kalau dia turun. Ya, jadi kalau dia level-level turun ini kemungkinannya sekitar di tanggal-tanggal itu. Oke, tapi kita tidak menganalisa ke situ karena kalau untuk menganalisa yang lebih jauh lagi seperti ini kita perlu update data. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan satu data, terus kemudian kita bisa tahu semuanya, nggak bisa. Karena ini sudah data berapa hari yang lalu, ini sudah data tanggal 31 Maret, sudah ada tambahan data ini, dan data yang ini belum dimasukkan dalam software. Ya, jadi harus terus dikalibrasi. Paham ya? Nah, yang menjadi hal yang penting adalah kita lihat persis larinya kita tanggal 16 April. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memainkan ini? Ya, kalau saya sendiri, saya memainkan ini dengan memainkan option. Ya, jadi saya memainkan option, memang sedikit lebih rumit, tapi saya akan coba menjelaskan dengan kalimat yang sederhana aja. Jadi kalau misalkan Anda tidak mengerti option, bisa Anda membeli sahamnya dengan harga 1.911 satu bijinya. Ya, kalau Anda jual ke 2.400, kurang lebih cuma $500 per biji. Jadi Anda beli di sini 1.915, ya. Naik ke 2.400, kurang lebih Anda profit $500 dengan modal 1.900. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan modal yang kurang lebih sama atau bahkan lebih kecil, kita bisa mendapatkan return yang jauh lebih besar daripada kita pegang barang. Itulah yang kita sebut dengan option trading leverage. Oke? Sehingga modal kita lebih kecil, resiko kita juga lebih kecil, dan yang kita dapat lebih banyak. Mari kita lihat ke Amazon. Sini. Tanggal 3 April, ini yang terjadi tanggal 3 April, oke, harganya adalah 1906. Betul ya, tadi kita beli 3 April ya. Ya, betul, 3 April.
Dan kita jual tanggal 16, tanggal 17 lah kita jual karena pada saat expired. Jadi persis sekali tanggal 17 di sini, 17 April seperti Anda lihat di sini adalah kontrak-kontrak optionnya. Di sini tanggal 17 April, persis tanggal 17 April karena saya pilih waktu expired yang pas dengan hari tanggal yang ada di timing solution. Dan kemudian kita ambil strike 2000 misalkan. Ya 100 ya 2000 betul, strike 2000. Misalkan kita 2000, maka kalau kita beli satu kontrak option di sini, modal yang kita butuhkan adalah 1.230 US dollar. Jauh lebih kecil daripada Anda beli 1.900 beli sahamnya. Ya, tapi dengan Anda beli 1.230 ini setara dengan 100 share. Jadi setara dengan 100 share 1906 ini. Ya. Kenapa ini bisa lebih murah? Karena saya belinya out the money. Apa itu out the money? Anda harus ikut kelas option. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika tanggal 17 pada saat expired? Nah, inilah yang terjadi. Kalau Anda lihat di sini profit loss open-nya, ya kalau Anda trading di sini modalnya 1.230, profitnya berapa? 36.000 US dollar. Oh wow, fantastic kan? Jadi Anda modal cuma 1.230, main dari tanggal 3 April sampai tanggal 17 April, Anda profit 36.270. Jadi kalau misalkan kita bikin risk and reward-nya, Anda kalau misalkan sampai salah analisa, maka ruginya adalah 1.230. That's it, cuman itu aja. Nggak bisa lebih. Tapi kalau sekarang Anda benar, Anda bisa punya profit unlimited. Jadi ini bisa nggak profit ini lebih besar daripada ini? Bisa. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini 1.230 ke 12.000 aja itu sudah 10 kali lipat. Betul? Nah, jadi kalau misalkan 1.200 ke 24.000 itu sudah 20 kali lipat. Jadi ini almost 25 kali lipat ya, kurang lebih lah. Jadi profit Anda naik 25 kali lipat. Apakah setiap kali trading seperti ini terus? Ya enggak. Tapi paling tidak dari sini saya bisa memberikan contoh bahwa kita bisa menggunakan timing solution ini untuk memprediksi pergerakan saham. Anda bisa memainkan ini dengan berbagai macam cara. Anda kalau punya skill-nya, Anda punya skill, Anda mainkan option sehingga Anda jauh lebih efisien mengelola uangnya. Kalau misalkan Anda nggak punya skill option, menganggap ini lebih rumit, Anda bisa mainkan ini Anda beli sahamnya sehingga ini bisa naik. Oke? Nah, sekarang video ini akan saya pause dulu. Bagaimana sekarang prediksi Amazon sekaligus yang sudah muncul ini kan? Tentu pertanyaan sekarang, iya ini kan sudah kejadian. Oke, sekarang bagaimana kalau kita melihat harga yang di future? Oke, video ini akan saya pause dulu karena saya harus utak-utak ini nanti terlalu lama. Nanti sebentar akan saya sambung lagi. Pause. Oke, sudah saya pindah ke dalam harga terakhir di hari Jumat. Oke, dan ya sesuai dengan prediksi, kemungkinan besar harga Amazon akan turun untuk minggu ini. Kemungkinan ya, jadi kita ngomong sekali lagi forecast, kita nggak ada yang bisa memastikan apakah ini pasti benar atau tidak. Jadi kalau kita lihat polanya seperti ini adalah cycle yang berlaku di saham Amazon. Kemungkinan besar ini sudah saatnya Amazon untuk istirahat, mungkin. Ya, dan saya rasa sih melihat forecast seperti ini seharusnya Amazon sudah nggak bisa lagi naik terlalu kencang dalam 1 minggu ke depan. Ya ditambah lagi ada beberapa zona merah ini seperti ini sampai tanggal 28 ya mungkin ya 28 ya, mungkin ya 1 minggu ke depan lah saya rasa sih Amazon akan sulit bergerak naik. Oke, benar apa tidaknya silakan kita lihat sendiri, kita lihat sama-sama maksudnya 1 minggu ke depan bagaimana. Dan kalau memang bagus ya it's okay. Tinggal bagaimana strateginya. Kalau misalkan harganya nggak bergerak, apakah kita tetap bisa make money? Tetap bisa. Kalau misalkan harganya ternyata turun, apakah kita bisa make money? Tetap bisa. Dan kalau harganya naik, bagaimana? Kita juga tetap bisa make money. Oke? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah bahwa timing solution ini yang software yang saya gunakan bukan cuma untuk bisa memprediksi forex, tapi juga bisa untuk memprediksi pergerakan dari saham. Dan saya sendiri pun juga sudah melihat sendiri bagaimana pergerakan dari saham pun juga bisa dia prediksi dengan cukup bagus. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap profit. Thank you, bye.